Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelsi Andriani. Saya berasal dari program studi S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas video saya yang berjudul Safety Climate dan Safety Culture. Selamat menyaksikan teman-teman. Sebagai mahasiswa ketiga, kita sering mempelajari alat perlindungan diri, teknik inspeksi, dan prosedur kerja. Tapi ada beberapa faktor yang sering luput dari perhatian kita, padahal itu paling menentukan, yaitu manusia dan bagaimana mereka memandang keselamatan. Mari kita selami bersama ya teman-teman. Baiklah, hari ini kita akan menjelajahi 3 wilayah penting, mulai dari apa yang tampak dan mudah dirasakan, masuk ke dalam dasar pembentukan perilaku, lalu bagaimana kita bisa menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Tahap selanjutnya itu apakah itu safety climate? Safety climate adalah persepsi kolektif pekerja tentang keseriusan manajemen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu tertentu. Analoginya seperti cuaca di suatu tempat, bisa jadi cerah, bisa jadi mendung, dan dapat dirasakan oleh semua orang, bisa berubah dengan cepat pula. Baiklah, selanjutnya karakteristik safety climate. Bersifat sementara dan situasional, menggambarkan kondisi saat ini dan bukan permanen juga. Mudah berubah, responsif terhadap kejadian tertentu, dapat diukur secara kuantitatif dengan survei konsioner dan observasi. Ketiga, merupakan gejala permukaan, bukan akar masalah yang sebenarnya. Selanjutnya, persepsi bersama, bukan individu, bagaimana kelompok merasakan kondisi ketiga. Climate itu seperti suasana kerja hari ini saat ada insiden pagi tadi, suasana tegang sepanjang hari, dan besoknya mungkin sudah berbeda lagi. Itu wajar karena climate memang fluktuatif. Selanjutnya, bagaimana mengidentifikasi safety climate. Metode pertama adalah survei persepsi konsioner anonim dengan skala penilaian pertanyaan tentang berbagai aspek ketiga sehari-hari. Metode kedua, observasi lapangan, melihat praktik nyata versus aturan tertulis, menghitung persentase komplain. Metode ketiga, analisis pembicara, mendengar percakapan tentang keselamatan bahasa tubuh saat membahas insiden. Metode keempat, review dokumen frekuensi dan kualitas laporan newsmir waktu respon terhadap laporan hazard. Ini seperti mengukur suhu tubuh organisasi. Hasil survei memberikan kita angka, misalnya 60% merasa manajemen komit, tapi hanya 25% yang merasa dilibatkan. Angka ini adalah gejala yang perlu kita telusuri lebih dalam. Baiklah, masuk saja pada kelompok keduanya, yaitu safety culture. Safety culture adalah sistem nilai, keyakinan, dan asumsi bersama yang menentukan bagaimana organisasi memandang dan memprioritaskan serta mengelola keselamatan sebagai bagian integral dan identitasnya. Tapi yang sebenarnya bukan apa yang dikatakan penting, tapi apa yang benar-benar dilakukan saat tidak ada yang mengawasi, bukan program tambahan, tapi cara hidup organisasi. Kultur itu seperti kepribadian perusahaan, tidak peduli siapa manajemennya, bagaimana cara kerjanya terkait keselamatan sudah menjadi DNA. Di perusahaan dengan kultur kuat, safety adalah refleks, bukan perintah. Baiklah, selanjutnya tingkat kedalaman safety culture. Tingkat paling luar adalah artefak dan simbol, apa yang bisa dilihat mata seperti poster, slogan, seragam, prosedur tertulis. Ini yang paling mudah ditiru. Tingkat menengahnya nilai dan keyakinan, apa yang dikatakan penting, kebijakan resmi, sistem reward, dan pernyataan misi dan visi. Tingkat paling dalam yaitu paradigma dan asumsi, apa yang benar-benar diyakini. Ini cara kami bekerja di sini, norma tidak tertulis dan yang dipatuhi semua orang. Banyak perusahaan yang terjebak di tingkat terluar, mereka punya banyak poster safety first, tapi di tingkatan terdalam yang penting target tercapai. Budaya sejati hidup di tingkat
ketiga ini adalah di alam bawah sadar organisasi. Baiklah, selanjutnya teman-teman, jenis-jenis safety culture. Budaya protologis atau sakit, jangan sampai ketahuan tapi menyembunyikan masalah, lalu menghukum pelapor. Dan budaya reaktif maksudnya padamkan api yang sudah menyala atau baru bergerak setelah insiden terjadi. Budaya kulkatifnya kelola angka dan sertifikat, lalu fokus pada compliance dan statistik. Budaya proaktif, cari dan cegah sebelum terjadi. Karakternya investasi pada analisis risiko dan pencegahan. Budaya generatif, keselamatan adalah bisnis inti kami. Karakternya adalah ketiga, terintegrasi dalam suatu inovasi dan keputusan. Menurut pengamatan berbagai industri, di Indonesia banyak yang masih level reaktif hingga kulkatif, baru serius setelah ada kecelakaan fatal atau tekanan audit. Tantangan kita adalah mendorong ke level proaktif. Baiklah, perbedaan mendasar dari keduanya adalah safety climate itu seperti denyut nadi hari ini bisa diukur dengan mudah dan bisa berubah dengan mudah pula. Sepanjang waktu gejala langsung terlihat bisa diperbaiki reaktif cepat. Sedangkan safety culture itu seperti genetika organisasi, sulit diukur secara langsung, terbentuk bertahun-tahun. Inti identitas yang mendalam butuh transformasi menyeluruh untuk perubahan. Ibarat ibarat mempelajari sungai. Climate adalah permukaan air yang bisa bergelombang, sedangkan safety culture adalah arus yang dalam dan menentukan arah. Climate memberikan kita gejala dan kultur memberikan kita akar masalahnya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk pada bagian upaya pembentukan safety culture. Di sini upaya pembentukannya adalah 1. Kepemimpinan dan komitmen dari atasan. Manajemen menjadi teladan dan alokasi sumber daya, kayak menjadi role model pemimpin itu ya teman-teman. Kedua, keterlibatan karyawan dari bawah hingga ke atas. Partisipasi aktif wewenang seperti stop work, komitmen ketiga. Ketiga, komunikasi dan pelaporan non-punitif. Saluran terbuka, fokus pada pembelajaran dan bukan menyalahkan. Just culture. Keempat, pelatihan dan kapabilitas berkelanjutan, aktivitas membangun kompetensi dan kesadaran. Kelima, integrasi dan evaluasi. Safety menjadi bagian dari semua proses bisnis, pantau dengan indikator proaktif. Selanjutnya, baiklah, peran aktif kita sebagai mahasiswa ketiga, sebagai culture safety leader. Pahami bahwa keselamatan bukan hanya teknikal dan kembangkan kemampuan mempengaruhi orang. Jadi, jembatan antara manajemen dan pekerja. Kedua, mulai dari lingkungan terdekat. Jadi, contoh di praktikum kampus, inisiasi safety moments sebelum kegiatan organisasi, advokasi, improvement safety di tempat magang. Yang ketiga, dengan pendekatan humanis, lihat pekerja sebagai mitra, bukan masalah. Pahami motivasi dan hambatan mereka, bangun hubungan berdasarkan truth. Yang keempat, membangun kompetensi holistik. Teknik ketiga tetap penting, tapi tambahkan dengan psikologis, komunikasi, leadership, jadi ahli yang memahami manusia dan sistem. Kita adalah generasi baru ketiga, bukan hanya inspektor yang mencari kesalahan, tetapi juga validator yang membangun kemampuan. Kemampuan bukan polisi yang menghukum, tetapi coach yang membimbing. Ini adalah mindset yang perlu kita tanamkan ya, teman-teman. Dapat disimpulkan bahwa safety climate adalah persepsi sesaat tentang ketiga
tidak tetap bisa berubah-ubah seperti halnya cuaca dan mudah dirasakan. Sedangkan safety culture adalah nilai yang mendalam tentang keselamatan seperti kepribadian, menentukan perilaku, dan terbentuknya cukup lama. Tujuan kita sebagai mahasiswa K3 adalah menjadi agen perubahan mulai dari diri kita sendiri dan dari hal kecil. Safety yang sejati bukan tentang angka kecelakaan yang nol, tetapi menciptakan ekosistem di mana setiap orang merasa bertanggung jawab untuk keselamatannya sendiri dan rekannya, di mana pulang dengan selamat bukan keberuntungan tapi kepastian. Dan keselamatan bukan tujuan yang harus dicapai, tetapi perjalanan yang harus dijalani bersama. Bukan destinasi, tapi cara berpergian untuk pulang dengan selamat. Baiklah teman-teman, itu sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.